عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang hingga saat ini kita masih diberikan kenikmatan yang begitu banyak. Di antaranya nikmat memiliki kesehatan, nikmat memiliki keamanan, dan juga nikmat memiliki waktu yang senggang. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha mu'afan fi jasadih, aminan fi sirbih, indahu quta yaumih, faka'annama hizat lahu dunya." Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad menyebutkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, barang siapa yang bangun di pagi hari badannya sehat, keluarganya aman, dan dia memiliki makanan untuk hari itu, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, faka'annama hizat lahu dunya, seakan-akan dunia dan seisinya diberikan kepadanya. Dan tiga nikmat ini alhamdulillah selalu kita dapatkan setiap hari. Tidaklah di antara kita bangun pagi kecuali kita dapatkan alhamdulillah badan kita sehat, hingga kemudian kita bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu di antara bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menjalankan ketaatan. Terkadang lisan ini bisa jadi kemudian lupa untuk kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Mungkin lupa. Tapi ketika seorang menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bukti dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapapun di antara kita yang khususnya laki-laki, ketika dia menjalankan salat subuh berjamaah di masjid, itu bukti syukur dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan nikmat kesehatan yang sudah dia dapatkan. Jamaah sekalian rahimakumullah,
Berikut ini juga tentunya adalah nasihat untuk para wanita, para istri. Harus berani untuk memerintahkan suaminya untuk ke masjid. Karena mereka adalah pemimpin keluarga. Dan itu di antara ciri-ciri tangguhnya seorang laki-laki. Karena kalau misalnya kepala keluarganya kemudian tidak bisa memimpin dalam hal yang seperti ini, maka wajar kalau kemudian begitu banyak perintah dia kepada istrinya, perintah dia kepada anaknya tidak dipatuhi karena dia tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aita ar-rajula yata'ahadu al-masjid fashhadu bi annahu min ahli al-iman." Jika engkau melihat seorang laki-laki yang mondar-mandir bolak-balik masjid, maksudnya 5 waktu di masjid, fashhadu bi annahu min ahli iman, maka saksikanlah bahwasanya dia adalah orang atau bagian dari orang-orang yang beriman. Karena hanya orang yang beriman yang bisa melakukannya. Hanya laki-laki yang tangguh yang bisa melakukannya. Di suatu Ramadan, ulun diminta untuk memberi kultum buka puasa bersama, dan yang mengundang adalah satu gimnasium, tempat nge-gym. Semua membernya hadir, yang muslimnya, yang non muslimnya hadir semua. Ulun sebutkan di antaranya adalah sabda Nabi Muhammad berikut ini, yang ulun sampaikan ke pian semuanya. Dan ulun katakan bahwasanya bapak semuanya ini, khususnya yang muslim, yang mengatur makannya luar biasa ketat. Makanannya, minumannya, ini enggak boleh, ini enggak boleh, ini enggak boleh, ini sekalinya boleh hanya direbus, ini sekalinya boleh hanya dadanya saja. Kalau ingin pakai bumbu ya pakai garam sedikit. Wah, dia ikuti semua aturannya demi badan supaya bagus, demi supaya sehat. Sehat tubuhnya, bagus ngatur waktu tidurnya, kotak-kotak perutnya. Tapi kalau bapak-bapak, saya bilang, kalau bapak-bapak subuhnya sholat di rumah, mending berhenti nganjib Pak, saya bilang. Mending bapak berhenti aja. Saya berbicara seperti itu tentunya penuh dengan resiko karena gede-gede orangnya. Beberapa atlet ada di gimnasium itu. Tapi tak taunya tidak. Manajernya yang kemudian menceritakan ke ulun di hari berikutnya bahwasanya hari itu adalah tamparan untuk mereka. Untuk apa kemudian Anda mengatur semuanya ini demi mendapatkan tubuh yang sehat, tak taunya Anda enggak ke masjid sholatnya. Karena di antara tujuan kita makan makanan, kita minum satu minuman agar tulang punggung kita tegak kan, hingga kemudian kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala maksimal. Itu tujuan makanan dan minuman. Anda bukan lagi kemudian menatanya begitu rapi. Waktu break gitu ya misalnya ya, ketika olahraga, ulun sih enggak angkat-angkat barbel, enggak, paling sepedaan statis doang, kemudian yang treadmillan sedikit. Nanti ada break pada ngobrol, itu masing-masing kadang-kadang mengeluarkan makanan sanguknya masing-masing dan saling menawarkan. Saya enggak bawa, lawang saya habis nih niatnya makan ketupat kandangan kok. Silakan Pak. Wah, makan. Gimana Pak, enak? Enak, enak aja udah. Enggak enak padahal. Enak. Ya Allah, menata hidup luar biasa demi satu kesehatan, demi tubuh bagus. Tapi bapak-bapak kemudian sholatnya di rumah, mending berhenti Pak, bapak kalah sama kakek-kakek, saya bilang. Lihat di masjid-masjid itu, saya bilang, ada yang sudah sangat tua, ada yang ke masjidnya sudah pakai tongkat, ada yang harus diantar anaknya karena dia pakai kursi roda. Bapak semuanya masih sehat ini.
dengan resiko tinggi, ya tak taunya imbasnya cukup baik ya. Di hadis yang sama juga di salah satu yakni bank syariah. Saya pengen bilang BNI syariah nggak enak ya. Bank syariah. Udah nggak ada juga ya. Oh, iya. Sama buka puasa. Saya berikan mukaddimah yang sama. Tak taunya besoknya sejak ceramah itu mereka dengarkan, nggak ada lagi yang sholat di kantor. Karena jarak yakni kantor mereka dengan masjid yang sangat besar itu sangat dekat. Ngapain Bapak di kantor? Sono Pak, dekat. Dan menjadi bahan bulian kalau misalnya ada di antara mereka yang laki-laki masih sholat di kantor. Ente laki enggak? Masjid dong, pada ke masjid akhirnya. Iya, harus terkadang dikasih pecut ya. Karena ini bentuk syukur kita pertama kali dalam keseharian kita. Bangun tidur kita mengucap syukur. Sebelum masuk WC kita berdoa, keluar berdoa, ngaca doa, pakai pakaian doa, ke masjid doa. Dan di antara kutipan doa waktu kita ke masjid itu adalah doa minta cahaya. Allahumma ja'al fi qalbi nura, ya Allah jadikanlah pada hatiku cahaya keimanan. Wa fi lisani nura, wa fi basari nura, wa fi sam'i nura, wa an yamini nura, shimali. Semua sisi ya Allah, berikan kepada hatiku cahaya, lisanku, pandanganku, pendengaranku, kananku, kiriku, depanku, belakangku, atasku, bawahku. Ingin diliputi cahaya, rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu doa pergi ke masjid itu. Makanya laki-laki ketika pulang dari masjid dia bawa cahaya. Nama panjangnya Cahaya Nur Aini. Itu Bini Anum berarti lah. Maksudnya betul-betul cahaya iman. Ding, aku mau cahaya ya. Alhamdulillah Kak, pian dari masjid. Iya, sekalinya Bini Anum. Nih bapak saya nonton. Sorry Bah, biasa Bah, canda. Kalau nggak bapak mertua nih. Joke yang seperti itu kadang-kadang mereka marah ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, minta cahaya. Makanya ketika pulang dia bawa cahaya keimanan. Akhirnya rumah tangganya tentram. Coba deh, rumah tangga yang selalu cekcok, cek aja suaminya, mesti nggak ke masjid, nggak pernah bawa rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala pulang dari masjid, hingga kemudian rumahnya tentram, nyaman. Saking tentramnya, walaupun tadi betul-betul dia bawa, tenang bininya. Ada apa-apa ya. 2 lagi kayak tambah ya deh. Isuk sih, kau pulang isuk selajur 3 hari teter kada apa-apa kayak. Hati-hati pianlah hari keempatnya kopi nang ulun julung itu nah hati-hati ya. Nah pading hati-hati mana rainya. Ya mungkin enggak diracun ya paling kopi dikasih garam lah ya. Oke, ini baru muqaddimah ya. Dan baru poin pertama ya. Saya kayaknya nggak baca buku ini deh. Ntar aja nih. Ini kita belajar online aja buku ini ya. Kita hadis yang lain. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang bangun di pagi hari badannya sehat, keluarganya aman. Kita ini tinggal di negeri yang aman. Ya, subhanallah. Ulun punya teman, adik kelas lebih tepatnya, dia relawan medis. Ketika perang Suriah pecah waktu itu, tahun berapa itu ya? Di bawah 2010-an lah. Pergi dia melakukan tugasnya. Kemudian begitu dia pulang, dia ingin kumpulkan lagi donasi, pengen bawa lagi kemudian begitu banyak obat-obatan yang diperlukan, pengen pergi lagi. Nah, ketika pulang pertama itu kita sempat nanya-nanya. Karena perang berkecamuk ya, antum bisa tidur nggak? Wah, boro-boro katanya, nggak bisa tidur. Karena ya mereka juga nggak tahu aturan ya. Malam juga dijatuhin bom sama mereka.
Malam juga mereka dar-der-dor, nggak ada istirahatnya. Malam dihajar juga kaum muslimin. Gimana mau bisa tidur katanya? Subhanallah. Jauh kita ini amannya dibandingkan sebagian kaum muslimin di negeri mereka. Gimana kemudian ingin bangun pagi dalam keadaan aman, tidur aja nggak aman. Kita ini luar biasa aman. Maka banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian kaum muslimin rumahnya ada di komplek yang pengamanannya luar biasa. Tamu datang harus setor KTP, ditungguin kemudian dia masuk kapan keluar. Di komplek yang luar biasa ketat. Security-nya ada di gerbang paling depan. Nanti di setiap gang klasternya ada security lagi. Sebagian akhwat suaminya satpam. Ayo, apa enggak kurang aman itu? Bangun tidur Anda, alhamdulillah aman. Sirbih itu keluarga, bisa jadi pasangan Anda, anak Anda, orang tua Anda tahu mereka dalam keadaan aman. Bangun pagi sudah dapat 2 nikmat. Cukup? Belum. Indahu quta yaumi. Dia memiliki makanan untuk hari itu. Entah makanan sisa tadi malam masih bisa dipanaskan, entah stok yang ada di freezer bisa dibikin, entah uang. Nanti pagi bisa beli untuk ya, di Kota Baru tentunya ada ya. Bagi kita tentunya untuk biasa ya. Tapi Ustadz Firanda kalau ke Banjarmasin, dia pengen disambut dengan itu dulu. Untuk. Kita biasa, bagi beliau enggak. Ini nikmat banget kata beliau. Ya. Beberapa kali beliau datang, ulun ikut jemput. Dan memang itu perkataannya kepada Ustaz Ahmad Zainuddin. Begitu sampai, Din, untuknya ada enggak? Nyari untuk beliau. Beliau manggil Ustaz Ahmad Zainuddin dan Din aja. Karena teman dekat ya, CS ya. Subhanallah. Kita punya uang, nanti pagi bisa beli untuk. Bisa beli nasi kuning. Bisa beli ketupat kandangan. Bisa beli apa lagi itu. Berat-berat sarapan orang Banjar. Makanya kolesterol sana sini ya. Handak lontong, waduh kolesterol. Nasi kuning barang sama aja santan. Ketupat barang sama aja. Sebertaan berat, itulah sarapan kami. Orang Jawa di Banjar serem sarapannya. Pundut juga tuh bagian atasnya, wah pian. Ada lagi orang makan pundut ngambil atasnya doang lagi. Kayak apa ada lamak. Subhanallah. Kita punya uang, kita tahu kita bisa beli. Untuk kasus hari puasa misalnya, kita sebelum bangun pagi menyingsing saja, sebelum subuh kita udah makan. 3 inti nikmat dunia ini. Ya, kesehatan, keamanan, dan kemudian makanan. Nanti di hadis yang lain berkaitan dengan waktu luang. Ini kalau bukan karena ada waktu luang, pian nggak bisa hadir sekarang. Itu nikmat yang lain. Sudahlah pian bersyukur akan nikmat waktu luang, pian gunakan untuk nuntut ilmu. Top. Betul, banyak orang memiliki waktu luang di luar sana, mereka nggak pakai. Pagi, siang, sore bekerja, malam maksiat. Karena waktunya bisa maksiatnya malam. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini 3 inti nikmat dunia. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang dibangun di pagi hari badannya sehat, keluarganya aman, dia memiliki makanan untuk hari itu. Kasus Ramadan, sebelum subuh kita sudah makan. Kasus Ramadan, kita tahu nanti bisa juga berbuka, tahu kita. Kalau kasus di bulan Ramadan, misalnya Anda bekerja, ada info, mungkin dari teman, ada warung hanyar situ jar. Tahu, bisa beli kita. Subhanallah. Berapa seporsi? Ya kada sampai 50 lah kau aja kita ya. Subhanallah. Kata Nabi Muhammad SAW, "Faka'annama hizat lahu dunya", seakan-akan dunia dan seisinya diliputkan untuk dia, artinya diberikan. Semua kita. Makanya tadi dulu sebutkan, salat subuh itu bentuk syukur kita pertama kali. Atau kedua deh, karena kita ketika bangun sudah bersyukur. Alhamdulillah, dengan doa bangun tidur, sudah bersyukur. Masih diberikan kehidupan kembali, masih bisa taat lagi. Dan ayo taat.
Kenapa terkadang? Bukan terkadang. Kenapa? Ini bukan firman, bukan sabda ya. Mungkin perkataan hikmah saja ya. Kenapa terkadang? Bukan terkadang. Kenapa hawa salat subuh itu nikmat? Disebutkan karena tidak bercampur dengan nafasnya orang munafik. Orang munafik kalau acting itu bisa paling 1-2 pekan, 1 bulan bisa, dipaksain. Dia nggak pernah bangun subuh tapi dipaksain. Kenapa? Karena ada bapak-bapak, sisa-sisa kegantengannya ada. Nih bapak mesti anaknya cantik. Ya, niatnya udah nggak benar. Saya harus 5 waktu di masjid. Ada sidinnya. Allahu Akbar. Supaya sidin melihat lah. Nah, memang lebay banget sih. Cuman biar piampah aja ya. Kadang melihat jolok pas ruku, Allahu Akbar. Pengen dilihat calon mertua. Enggak bisa. Hanya laki-laki yang tangguh yang bisa melakukannya. Berkaitan dengan nanti Anda mendapatkan pasangan dari masjid, bahkan bapak ikhlas lillahi ta'ala Anda salat. Dengan caranya Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan untuk Anda bapak itu, beparak bapaknya. Ding, wah luar biasa. 5 waktu di masjid kading. Ih, Pak, Masya Allah. Kuat bener kamu lah. Ih, Pak, ulun marbot di sini aja. Nyatai kau. Iya. Aduh. Nyatai 5 waktu di masjid lah. Ntar. Kita putus dulu. Teman-teman kru udah bosan dia jok saya. Mungkin mereka nyari baskom tuh pengen muntah deh. Tapi kan film belum pernah dengar. Beatnya itu aja. Tapi kalau saya bikin jokes baru, beat baru, mereka baru ngakak tuh. Ikhwah, jamaah sekalian rahimakumullah. Ding. Sudah nikah kah? Wah, ini sudah. Belum Bang Pak Hajar. Kenapa Pak? Sama dengan aja. Sangkan anak menawarkan anaknya lah. Sekalinya si dia jomblo sampai tuha juga sekalinya lah. Oke, ini muqaddimah pertama. Saya belum salawat, baru innalhamdulillah tadi salawat belum saya. Yang kedua, kata Nabi Muhammad SAW masih bab bersyukur. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhat wal faragh. Ada 2 nikmat manusia, katsirun minan nas, banyak manusia tertipu dengannya. Di antara keterangan para ulama, Syekh Al-Utsaimin, Nabi Muhammad sebutkan katsirun banyak, berarti yang tidak tertipu pun banyak, 50-50. Kata beliau, lain jika Nabi Muhammad sebutkan maghbunun aktsarun nas, tertipu kebanyakan manusia, berarti yang tidak tertipu sedikit. Kalau ini separuh-separuh. Kata Nabi Muhammad, nikmatan, ada 2 nikmat yang banyak manusia tertipu dengannya, berarti yang enggak tertipu juga banyak, separuh-separuh. Mudah-mudahan kita bagian dari yang tidak tertipu, amin. Kata Nabi Muhammad SAW, as-sihhat wal faragh, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Maka manfaatkan Bapak Ibu yang memuliakan berkaitan dengan waktu luang yang pian miliki. Di antaranya ya hadir pengajian seperti ini. Pian harus paksa diri ini untuk hadir pengajian. Untuk hadir pengajian, apalagi sudah kita buka seperti ini ya. Kalau misalnya pian punya alasan atau berhalangan, oke lah silahkan online nggak apa-apa. Tapi kalau tidak ada, hadirlah ke masjid. Harus dipaksa. Pasti ada faedah, enggak mungkin tidak ada faedah. Karena ustadznya menyampaikan firman Allah, ustadznya menyampaikan sabda Nabi Muhammad, enggak mungkin enggak ada faedah yang pian dapatkan. Bisa faedah yang baru, bisa faedah pengingat. Udah tahu nih, tapi Anda diingatkan lagi. Ya mungkin yang pengajian subuh Anda paksakan dalam sepekan saya harus hadir hari anu. Mungkin yang maghrib Anda paksakan saya harus hadir hari anu. Harus. Kalau enggak, Anda enggak pernah akan punya waktu nanti. Kitakah kajian subuh? Mau ndamun subuh tuh menggani ibini jaga anak. Ih kada kawan dah ih. Ndak ke masjid tapi mbak itu ndak bulik cari ih. Menggani ibini. Oh siap.
Kayak apa mun kajiannya maghrib mau tuh bulik begawi mana aduh kayak apalah kena gini lah siang datang hari Ahad kayak apa Ahad pagi nah kosong kita mau ndak kondangan 3 aja abahnya mau supir bajai kah kenapa nyoto aja nyoto pinter ngeles ya dah. Kalau nggak Anda paksa, Anda nggak akan punya waktu. Harus dipaksa. Ulun ya. Dulu Syekh Ali At-Tuwaijiri hafizallahu taala pernah ke Banjarmasin. Itu menasihati kami para asatidzah di dalam mobil. Waktu itu ada ulun, Ustaz Ahmad, Ustaz Febri, Ustaz Hasbi, Ustaz Aiman kalau nggak salah di mobil yang sama. Mobil cukup gede tentunya. Muat kami berenam. Beliau memberikan nasihat. Kata beliau, kalian rata-rata umurnya berapa? Waktu itu ya kami masih 30-an. Udah lama sekali soalnya. Kata beliau, ana kata beliau, tidak pernah mengcancel ceramah. Kalau misalnya ana nggak bisa hadir ceramah, itu berarti ana sedang sakit parah. Selama antum bisa angkat punggung antum dari kasur, jangan cancel ceramah satupun. Karena itu kenikmatan yang lain untuk para asatidzah. Dan karena jamaah menunggu, kita tidak pernah tahu bahwasanya mungkin di antara yang hadir dia datang cukup jauh. Tak taunya kemudian last minute di cancel dengan alasan yang tidak syar'i. Kalau misalnya ada alasan pun kalau bisa gitu ya, mungkin sehari sebelumnya mungkin kasih kabar agar panitia enggak gelabakan, agar kemudian jamaah yang sudah meniatkan untuk pergi padahal dia jauh, dia tahu, oh tak taunya diliburkan. Jadi ustadznya demikian, andanya pun demikian. Kan ini kesempatan yang luar biasa, keutamaan menghadiri majelis ta'lim seperti yang sekarang tidak akan didapatkan orang yang menghadiri secara online. Sorry ini yang online. Anda dapat manfaat pasti, Anda dapat ilmu pasti, tapi keutamaan yang menghadiri majelis ta'lim di masjid, di musalla, di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, Anda enggak dapatkan. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, "Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Kata Nabi Muhammad SAW menceritakan atau mengkhabarkan kabar gembira untuk orang-orang yang menghadiri majelis ta'lim. Karena majelis ta'lim itu diantara praktek tadarusan Al-Quran. Seorang ustadz menyampaikan, yang lain mendengarkan. Kata Nabi Muhammad SAW, tidaklah satu kaum berkumpul, satu kelompok, komunitas, di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, masjid, musalla. Karena kalau misalnya 4 keutamaan berikut yang akan disebutkan dari sabda Nabi Muhammad berlaku untuk semua tempat, maka penyebutan rumah di antara rumah-rumah Allah enggak ada gunanya. Kalau kemudian majelis ta'lim di rumah, majelis ta'lim di gedung serbaguna, majelis ta'lim di auditorium, kalau semuanya sama keutamaannya, penyebutan masjid percuma. Karena semuanya sama aja kok. Tapi mau dimanapun tepatnya, kebaikan pasti Anda dapatkan kok, manfaat pasti Anda dapatkan kok. Tapi yang 4 ini, no, ini khusus yang hadir di majelis ta'lim. Anda dapat keutamaan yang lain. Misalnya orang yang belum punya, dulu kan juga misalnya kajian kita awal-awal di rumahan, ada keutamaan. Karena ada malaikat-malaikat Allah, banyak malaikat Allah, para pencatat amal itu, mereka berlomba satu sama lain untuk mencatat amal kebaikan hamba Allah Subhanahu wa taala, hingga mereka saling menyeru satu sama lain, halumu ila hajatikum, yuk mari sini untuk hajat kalian, tujuan kalian kenapa kalian turun ke bumi.
untuk nyatat nih orang-orang yang sedang menuntut ilmu, walaupun enggak di masjid. Ada keutamaan kok, tapi tidak untuk yang ini. Kata Nabi Muhammad SAW, tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, mereka membacakan kitab Allah, Al-Quranul Karim. Syekh Al-Utsaimin menyebutkan keterangannya, ini hadis ada di Arba'in Nawawi. Di antara makna membaca Al-Quran dan bertadarusan satu sama lain di antara mereka, kata beliau, satu, seorang membaca, yang lain mengikuti selanjutnya. Seorang membaca, yang lain membaca ayat selanjutnya. Seorang membaca, yang lain mendengarkannya. Inilah makna membaca kitabullah dan bertadarusan. Jadi poin yang ketiga, inilah hakikat majlis ta'lim. Ulun sebutkan firman Allah, ulun sebutkan firman yakni sabda Nabi Muhammad mungkin untuk keterangan, dan pian mendengarkannya. Perhatikan keutamaannya. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Majlis ta'lim itu menenangkan. Anda kalau misalnya punya teman kena insomnia, susah tidur, ajak deh ke majlis ta'lim. Unda kara tapi kau guring ejar, insomnia unda aja. Oh iya. Besok ke kajian lah unda lah, mana tuh ayo aja. Situ ada musola, paling baru innal hamdalillah, karena tenang ya. Nah, bisa dipraktekkan nanti ya. Atau yang kedua, baru innal hamdalillah, setannya keluar ya. Rupanya kerasukan setan ya. Tapi syukur setannya bisa dengar innal hamdalillah, dia marah kan berarti dengar ya. Tapi kalau diem aja gitu, jin budek ya. Jamaah, sorry ini jin mungkin ada di sini yang hadir ya. Perhatikan, pengajian majlis ta'lim itu menenangkan. Makanya yakni ikhlaskan niat betul-betul, yakni ketika ingin menghadiri majlis ta'lim, betul-betul tulus lillahi ta'ala, ingin nuntut ilmu, ingin mengangkat kebodohan dari diri saya. Luruskan niat ketika hadir ke majlis ta'lim. Wa innama likulli imri'in ma nawa, kata Nabi Muhammad, dan sesungguhnya hanyalah setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Anda ke majlis ta'lim niatnya apa? Ingin mendapatkan pasangan di musola itu? Ingin mendapatkan pasangan di masjid itu, Anda akan dapatkan. Anda akan dapatkan sesuai niat Anda, tapi tidak dengan ilmunya. Dan di Banjarmasin beberapa kasus ada. Begitu dia dapat bini di pengajian, dia dapat suami di pengajian, nggak pernah hadir lagi itu orang. Kenapa? Tujuannya sudah dia dapatkan. Anda kira Anda tidak menarik untuk banyak perempuan di luar sana? Anda 5 waktu ke masjid, kan ada aja yang ngelihat, laki antu ke masjid terus semua. Marbot sekalinya. Enggak, maksudnya bukan yang marbot. Laki-laki, sisi baiknya agama laki-laki yang bisa terlihat jelas yaitu sholatnya. Kalau sifatnya berkaitan dengan akhlaknya, kalau enggak bermuamalah kita enggak tahu. Tapi paling zahir ini untuk bapak-bapak yang punya anak gadis nih, ini satu-satunya angle yang Anda bisa lihat dari laki-laki itu sholatnya. Makanya Nabi Muhammad sebutkan kayak tadi. Ada akhwat berkisahlah, inya dinazar oleh seorang ikhwan. Karena akhwatnya sudah belajar, gitu dia nanya, antum biasa sholat 5 waktu di masjid mana? Hah? Biasa di rumah Jabang ya? Langsung pagat. Gimana? Mbok ya acting sedikit gitu ya. Tapi ketika acting pun akan ketahuan. Ini terjadi di Banjarmasin dan saya malu dengannya karena saya yang ingin mempertemukan ikhwan itu ke akhwat ini. Makanya saya kafok pakai F, kafok jadi mak comblang. Laki-laki ya, jadi pak comblang kafok saya. Karena kita berbaik sangka dengan ikhwannya, tentunya di Banjarmasin. Mudahan nggak pindah ke sini ikhwannya ya.
Ulun minta CV-nya, kemudian atas persetujuan mereka ulun kemudian tukerkan tanpa nomor telepon. Artinya data singkat lah, nama, alamat, anak keberapa, berapa bersaudara, orang tua masih atau enggak, kemudian pendidikan, tinggi badan, berat badan, ya, sifat pribadi sebutkan. Terkadang dari CV seseorang ada ketertarikan. Misalnya dia tingginya 175 laki-laki, perempuannya 165. Dekatlah. Karena kalau dia nangis pundaknya kan dekat ya. Itu tujuannya ngatur tinggi ya. Karena kalau misalnya suaminya ketinggian, kak belum sedih, keparut. Karena perempuannya sini. Sini. Ini pengajian apa sebenarnya? Ya itu dia. Ada sebagian akhwat juga luar biasa cukup tinggi mereka. Wajar mereka ingin suami yang lebih tinggi. Dia sendiri sudah 170 gitu ya, suaminya minimal 175 lah. Jangan suaminya malah lebih pendek. Enggak enak. Suami yang pamit pengen kerja tapi ngasihkannya gini. Ding, begawi ding lah, ajak aja. Adzan dulu ya. Aduh. Silakan, udah masuk kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. Ya, kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Masih berkaitan dengan sabda Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam Abu Dawud dan juga Imam Muslim dalam sahihnya, berkaitan dengan keutamaan orang-orang yang menghadiri majlis ta'lim.
Kata Nabi Muhammad SAW, keutamaan pertama tadi, illa nazalat alaihimus sakinah. Ini tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Mereka membaca Al-Qur'anul Karim, kitabullah, dan mereka bertadarusan saling mempelajari satu sama lain kitabullah, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan hati, jiwa. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diberikan rahmat. Wah, ini luar biasa ya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan ancaman laknat. Jadi kalau ada hadis Nabi Muhammad diawali dengan ancaman laknat, itu berarti di antara maknanya dijauhkan dari rahmat. Padahal kita tahu dengan amal kita, dengan sebab amal kita yang kita lakukan, kemudian Allah merahmati kita, mengasihi kita, maka surga insyaallah kita akan dapatkan. Kata Nabi Muhammad, "Ma minkum min ahadin yudkhiluhu wa amaluhu al-jannah." Dalam riwayat Imam Muslim, tidak ada seorang pun di antara kalian yang karena amalnya yang memasukkannya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Kata para sahabat, "Wala anta ya Rasulullah," tidak juga engkau wahai Rasul. Kata Nabi Muhammad, "Wala ana," saya juga tidak. "Illa ayyataghammadani Allah birahmah," kecuali Allah telah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Tapi untuk mendapatkan rahmat ini, kita harus menjalankan ketaatan. Wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Ali Imran ayat 32 mudah saya tidak salah. Dan taatilah Allah dan Rasulnya agar kalian diberikan rahmat. Tilkumul jannah urithumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang diwariskan kepada kalian karena sebab amal yang kalian lakukan. Amal itu sebab, dengannya kemudian kita mendapatkan rahmat. Tapi kalau dengan amal kita layaknya membeli surga, surga seperti barang yang kita beli dengan amal kita, enggak cukup berapapun umur kita. 60, 70, 80, selama itu kemudian kita menjalankan ketaatan, semuanya kita gunakan untuk beli surga, nggak akan bisa. Untuk bayar nikmat penglihatan aja nggak bisa. Untuk bayar nikmat pendengaran saja mungkin nggak bisa. Apalagi kemudian nikmat-nikmat yang lain yang tidak pernah bisa kita menghitungnya. Kita masuk surga Allah insya Allah itu karena Allah rahmati. Karena sebab kita mentaatinya. Sekali Nabi Muhammad mengatakan demikian juga bukan saya. Dan kita tahu bagaimana amal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, kata Aisyah radhiyallahu anha, jangan engkau tanya bagaimana indahnya salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail hatta tatawarrama qadamah. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika salat malam itu sampai betisnya kencang. Disebutkan sampai tumitnya pecah-pecah. Kenapa? Karena saking lamanya berdiri. Tidak ada orang yang lebih saleh dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Masih ngomong juga bukan saya, bukan karena amal. Subhanallah, apalagi kita ya. Tapi bedanya Allah telah limpahkan rahmatnya kepadaku. Orang yang menghadiri majelis ta'lim, mereka diliputi kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat ya, keutamaan ini untuk yang hadir majelis ta'lim. Yang tidak hadir mereka dapat manfaat pasti. Dapat keutamaan dengan sandaran hadis yang lain pasti. Karena para malaikat akan berlomba mencatat siapapun di antara Anda yang menjalankan amal saleh. Mereka akan saling memanggil satu sama lain, halumu ila hajatikum. Yuk mari sini untuk hajat tujuan kalian turun ke muka bumi. Pengen nyatat orang-orang kayak gini kan, yang sedang melakukan ketaatan. Dapat, tapi ini hanya untuk yang di majelis ta'lim. Cukupkah sampai di situ? Belum. Wa haffathumul malaikah, dan malaikat Allah Subhanahu wa taala meliputi mereka.
Di antara maknanya menghormati mereka. Mereka disebutkan mengepakkan sayap-sayapnya, bukti mereka hormat kepada para penuntut ilmu. Anda mungkin di dunia ini selama hidup Anda mungkin ya, tanpa mengurangi rasa hormat, mungkin Anda nggak pernah jadi bos ya, nggak pernah gitu jadi pimpinan yang kemudian dihormati karyawan, jadi orang ternama, populer, masyhur, kemudian Anda selalu disapa orang. Enggak ya, bisa jadi dari awal kita bukan siapa-siapa, kita hanya pekerja, kita hanya karyawan. Punya sih akun media sosial, tapi followernya ya cuma 3, dikit lah. Itu juga follower yang 3 itu mereka memfollow karena Anda paksa kan. Nyo follow Anda, nggak terkenal lah. Tapi nggak usah bersedih jamaah. Ketika Anda nuntut ilmu, yang menghormati Anda, yang memuliakan Anda, mereka mengepakkan sayapnya, bukti mereka menghormati Anda karena Anda para penuntut ilmu. Ini levelnya tinggi ya. Penuntut ilmu itu levelnya tinggi, walaupun harusnya siapapun di antara kita belum sampai level itu kecuali dia memang sudah mengerti ilmu alat. Kita masih di level pencinta ilmu. Karena kalau sudah level penuntut ilmu, Anda ngerti nahwu, Anda ngerti saraf, Anda ngerti balaghah, Anda ngerti semua ilmu alat tentang bahasa Arab hingga Anda bisa membaca firman Allah dan tafsirnya, sabda Nabi Muhammad dengan syarahnya, dengan kemampuan yang Anda miliki. Itu penuntut ilmu. Semua kita masih di level pencinta. Jadi harus di-upgrade. Harus terus belajar agar betul-betul menjadi penuntut ilmu sejati. Tapi inilah yang ulun sematkan ke semua kita. Penuntut ilmu walaupun levelnya masih di bawah. Yang menghormati Anda itu malaikat Allah, makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena Anda nuntut ilmu agama. Keutamaan demi keutamaan. Cukup? Belum. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan namanya fi man indah, di majlisnya. Siapa majlis Allah? Apa majlis Allah? Majlisnya para malaikat. Dan langit Allah itu penuh dengan malaikat. 7 lapis langit itu penuh dengan malaikat. Semua mereka Allah sebutkan kepadanya nama Anda karena Anda menghadiri majlis ilmu, Anda menghadiri majlis ta'lim, keutamaan yang luar biasa. Nama Anda disebutkan. Anda mungkin di dunia enggak pernah disebut. Apalagi pergi ke satu kota pun, di kota Anda saja mungkin yang kenal dikit. Apalagi Anda ke kota orang, enggak ada yang panggil, enggak ada yang kenal. Karena kita bukan siapa-siapa. Ulun kalau ke pasar Iwak masih ada yang mengiyau. Lumayan. Sudah pakai hoodie, sudah pakai topi sama abah, jalan pagi sambil kemudian pengen beli buah, beli iwak. Ada aja yang merawak, tat. Tak taunya buntat sekalinya. Ini sering nih siapa nih di WhatsApp, kemudian di DM. Sudahlah manggilnya tat, itu bukan TADZ bukan, tapi pakai TAT. Tat. Pian kira buntat kau. Ada aja yang merawak. Ada aja yang merawak. Kalau Ustadz Ahmad, wah itu nasional. Pernah di salah satu umrah gitu ya, kemudian kita ada city tour. Di antara tujuan city tour itu ada ke kebun kurma. Karena beliau nasional, tentunya begitu keluar bis pun orang-orang pada tahu gitu kan. Beliau pengen menghindar ya. Karena orang-orang pada kenal, pasti pengen foto. Beliau nggak mau. Tapi saya yang nawarin, Bapak mau foto? Saya dipelototin sama Ustadz Ahmad. Mau nih. Beliau sudah menghindar, tapi saya yang nawarin, Bapak mau foto sama Ustadz Ahmad? Syukur saya nggak ditonjok ya. Syukur kapan lagi yang ngerjain Ustadz Ahmad ya. Mudah-mudahan beliau bisa kesini, amin. Beliau insya Allah mempersiapkan diri jika ada dalam 1 bulan itu pekan kelima. Jadi dalam 1 bulan itu ada pekan kelimanya di tahun 2022 itu 4 kali. Ada Januari, Mei, Juli, 4 kali ya.
4 kali. Jadi Ustadz Ahmad insyaallah siap, beliau dan Ustadz Muhammad Husaini. 2 ustadz siap, tapi mereka bisanya di pekan kelima. Semoga ini mudah-mudahan Januari nanti ya. Iya. Jamaah, sampai mana tadi ya? Tadi sampai mana ya? Oh, soal terkenal. Subhanallah. Mungkin kita, mungkin Anda tidak terkenal. Biasalah, biasa saja. Yang kenal makin ya orang terdekat saja. Tapi Anda terkenal di langit. Kata Nabi Muhammad SAW, "Inni asma' ma la tasma'un, wa inni ara ma la taraun, atatis sama'u attan wa haqqa laha anta itta. Ma min mawdi'a arba'i asabi'in illa wa fihi malakun wadhi'un jabhatahu sajidan lillahi subhanahu wa ta'ala." Sesungguhnya aku melihat sesuatu yang kalian tidak lihat. Sesungguhnya aku mendengar sesuatu yang kalian tidak dengar. Terkadang diperlihatkan pada Nabi Muhammad sesuatu, para sahabat enggak lihat. Diperdengarkan kepada Nabi Muhammad sesuatu, para sahabat enggak dengar. Di antaranya seperti azab kubur, Nabi Muhammad diperdengarkan. Nah, dalam hadis ini beliau ingin ceritakan beliau mendengar suara langit berbunyi karena penuhnya isinya. Kata beliau SAW, "Attatis sama'u attan wa haqqalaha anta itta." Atta dalam bahasa Arab adalah suara yang keluar dari keranjang barang yang diletakkan di atas unta. Ketika barang diletakkan pada keranjang tersebut, penuh dia dan keranjangnya mengeluarkan suara. Itulah atta. Bisa krak, bisa terserah, bisa ngik, terserah. Dia mengeluarkan suara, bukti dia penuh. Itu atta dalam bahasa Arab. Lafaz ini yang Nabi Muhammad gunakan untuk langit. Langit berbunyi. Kenapa? Karena saking penuhnya isinya. Siapa? Semua malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sepenuh itu malaikat Allah. Kata Nabi Muhammad, tidak ada jarak antara 4 jari di langit Allah, kecuali di sana ada satu malaikat Allah yang sedang meletakkan jidatnya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak itu malaikat, Allah kabarkan fulan bin fulan menghadiri majelis ta'lim. Anda mungkin gak terkenal, Anda posting sesuatu juga gak ada yang like. Anda bikin YouTube channel, gak ada yang nonton. Sekalinya ada yang nonton 10, itu 10 kali Anda yang mengulang-ulang menontonnya. Iya. Video ulun nih misalnya nih, video wah ditonton 100 kali, 99 kali itu inya juga yang nonton. Diulang, karena keluar diulang ya, biar kelihatan banyak ya. Jamaah, luar biasa. Anda ini terkenal, tapi terkenalnya di langit. Itu jauh lebih utama dibandingkan di dunia. Di dunia terkenal, nggak enak. Anda kira enak? Saya nanya kepada yang terkenal nih. Saya nanya Ahmad Zainuddin, hafizallahu ta'ala, Tat gimana Tat? Antum mendapatkan kemasyhuran? Aduh, fitnah. Fitnahnya luar biasa, kata beliau. Makanya beliau diberikan popularitas seperti itu karena beliau mampu handle. Tapi berat. Apalagi kayak Ustaz Firanda. Aduh, berat. Pian kira ringan. Wallahu alam kalau misalnya berkaitan dengan fitnah perempuan ya. Karena orang yang orang majelis salim itu godaannya apa? Apa godaannya orang hadir majelis salim? Yang bagi masyarakat umum aja nggak apa-apa nonton, kita nggak nonton. Yang bagi masyarakat umum kemudian biasa perkara A, B, C dan D, kita nggak melakukannya. Syahwat. Itulah yang kemudian, karena kalau syubhat udah jauh insya Allah dari kita. Kita belajar bagaimana prinsip yang benar, ibadah yang sesuai tuntunan. Kita berusaha mensucikan akhlak jiwa dan hati dengan akhlak yang mulia. Cobaan kepada kita itu adalah syahwat. Bisa berkaitan dengan makanan dan minuman, bisalah itu kita handle ya. Tapi berkaitan dengan lawan jenis, ini berat luar biasa. Makanya kalau pengen tonton videonya Al-Ustadz Al-Fadhil Muflih Safitra, beliau bahas ini. Ini fitnah orang yang di pengajian. Fitnah syahwat. Karena pada itu hiburan kita apa sih?
Saya pernah ditanya sama Al-Ustaz Fadil Khalid Syamhudi, coba sebutkan hiburan kita apa, kata beliau. Makanan tat, sip, oke. Minuman, sip. Apa lagi, kata beliau? Istri tat, itu yang Anda maksudkan. Yang laki-laki fitnahnya perempuan, yang perempuan sebaliknya. Berkaitan dengan syubhat, kita nuntut ilmu, sudah kita jauhlah insyaallah, walaupun tetap belajar ya. Karena syubhat itu, kerancuan itu kita akan bantah dengan ilmu, tapi syahwat ini subhanallah. Makanya tadi ulun sebutkan dari contoh, luruskan niat betul-betul. Nuntut ilmu agar kebodohan yakni jauh dari diri saya, agar saya dapat pahala. Kalau tujuan Anda duniawi, dagangan Anda yang laku di jamaah, tujuan Anda duniawi, perempuan atau ikhwan yang Anda inginkan di majelis itu Anda akan dapatkan, tapi tidak dengan berkah ilmunya. Ya. Sekali Anda kemudian terkecewakan, satu masjid Anda akan salahkan, padahal Anda bermasalah sama satu orang. Karena tujuan awal Anda sudah salah. Saya pengen masuk komunitas itu supaya dagangan saya laku. Bermasalah Anda dengan salah seorang di antara mereka, Anda akan pukul rata. Itu semasjidan kadang bujurnya aja, padahal Anda bermasalah sama satu orang. Yang mungkin orang itu betul-betul bermasalah. Anda nggak boleh pukul rata dong. Sama juga dengan akhwatnya. Kalau misalnya ditelusuri gitu ya, orang-orang yang taubat dari kajian-kajian sunnah mesti bermasalah dianya atau dia dengan satu orang. Hingga kemudian dia benci, dia pukul rata semuanya. Subhanallah. Luruskan niat, tuntutlah ilmu, keutamaan sudah jelas, keutamaan sudah pasti dari Nabi Muhammad SAW berjanji. Keutamaan 4 ini akan didapatkan oleh pian semuanya karena pian menuntut ilmu agama di rumah, di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Kita masuk ke pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Oh, silakan. Saya juga sambil masuk pertanyaan lewat WhatsApp ya. Silakan Bapak. Ya, yang pertama Ustaz, di antara jawaban bagi mereka yang masih belum sholat berjamaah itu di antaranya mengatakan hukum sholat berjamaah itu tidak wajib. Ini gimana Ustaz? Siap. Kemudian yang kedua Ustaz, bagaimana kalau kajian itu seperti ngumpul di masjid Ustaz, tapi Ustaznya online gitu kan? Apakah sama dengan yang Ustaz sebutkan tadi keutamaannya? Siap. Barakallahu fikum. Yang kedua dulu ya. Kita harapkan dengannya Anda mendapatkan pahala yang sama karena Anda menuntutnya di masjid. Itu yang kita harapkan. Tapi ustadznya ya ini mungkin sedang online. Tapi Anda kan sedang berkumpul, Anda sedang bertadarusan. Tapi karena mungkin kemarin hampir 2 tahun, karena situasi dan kondisi kita nggak bisa kemudian offline, akhirnya online dulu. Cuman nonton bareng. Teman-teman yang ada di ulun sempat isi juga gitu ya, yang di Australia, lebih tepatnya di Perth. Kalau yang Australia kemudian yang di Sydney itu biasanya sama asatidah yang lain. Itu mereka juga nonton bareng tapi di masjid. Maka yakni mudah-mudahan ada sebab yang menyatukan keduanya hingga bisa dikiaskan. Hukum cabang belajar online tapi di masjid, ustadznya di tempat yang lain. Dengan hukum asal yaitu ustadznya di masjid dan kemudian jamaah juga di masjid. Itu yang diharapkan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian karena beberapa jadwal juga diantaranya yang akan hadapi itu juga ada jadwal-jadwal yang lain yang betul-betul yakni Zoom.
mereka di rumah masing-masing. Karena teknologi sudah luar biasa canggih, artinya mereka juga pengen ada majelis ta'lim, tapi lewat Zoom, nggak apa-apa. Cuman keutamaan itu pasti nggak kita dapatkan. Tapi manfaat pasti kita dapatkan. Lawan kita sedang nuntut ilmu kok. Cuman yang 4 barusan itu loh. Itu hanya untuk yang di majelis ta'lim. Bagus sekali ya pertanyaannya, tidak terpikirkan oleh saya. Karena biasanya kalau satu materi itu kadang-kadang kita memikirkan kira-kira 4-5 pertanyaan seputar itu. Ini tidak pernah saya kira ya. Barakallahu fikum. Yang pertama berkaitan dengan salat, hukum salat berjamaah di masjid. Betul, ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi kemudian yang mengatakan akan kewajibannya jauh lebih kuat dibandingkan yang hanya mengatakan keutamaan atau sunnah. Dalilnya terlalu kuat. Apa itu? Dalil sahabat Abdullah bin Ummi Maktum. Dia orang yang buta. Dia minta diberikan rukhsah bahwasanya tidak ada yang menuntunnya ke masjid. Buta. Dan sangat berbahaya. Kita tidak berbicara seperti sekarang gitu ya. Di zamannya luar biasa. Kemudian dia minta rukhsah pada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad berikan. Enggak apa-apa. Begitu dia ingin berlalu, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya asami'tan nida, apakah kamu mendengarkan suara panggilan azan? Kata dia, ya saya mendengarkan. Kalau begitu kamu harus jawab. Bukan jawab azannya, datang maksudnya. Nabi Muhammad sampai sekeras itu kepada orang yang buta. Dan kita levelnya jauh daripada itu. Kita bisa melihat, kita bisa berjalan, kita bisa naik sepeda motor, hujan pun bisa naik mobil. Kondisinya pun tidak semengerikan waktu mungkin zaman Nabi Muhammad. Gelap gulit, sudahlah buta, gelap sekali. Gimana? Kegelapan di atas kegelapan. Kalau sudah maghrib, isya, subuh, bahkan disebutkan sebagian para sahabat terkadang kami tidak tahu siapa kanan dan kiri kami saking gelapnya. Kita luar biasa nikmat, begitu banyak kemudian kemudahan di zaman kita sekarang ini harusnya lebih membuat kita lebih mudah untuk menghadirinya di masjid. Belum katakan lagi, betul ia perkara khilaf, tapi yang mengatakannya wajib lebih kuat pendapatnya dibandingkan yang tidak. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau misalnya ada uzur yang syar'i, Anda sakit misalnya, yang cukup parah kemudian membuat Anda tidak bisa menghadirinya, uzur, enggak mengapa, karena ada alasan yang sangat kuat. Tapi jika tidak, maka berusaha. Nabi Muhammad sampai sebutkan, jika saja seseorang tahu keutamaan yang ada pada salat subuh, la atauha walau habwah, sungguh mereka akan mendatangi salat subuh itu berjamaah di masjid walaupun harus merangkak. Dan ini terjadi, Pak. Video yang viral beberapa tahun yang lalu, tapi sudah di zaman modern, sudah di zaman medsos, makanya kita bisa tahu ini. Di Yaman, anak muda cacat, 2 kakinya cacat, enggak bisa jalan, dia bisanya ngesot. Dan 5 waktunya dia pergi ke masjid. Kita tidak berbicara sahabat di zaman dahulu yang imannya luar biasa. Di zaman kita hidup bersamanya cuman beda belahan dunia saja. Ngesot, Pak. Ngesot. Tapi bentuknya dia dibikinkan kayak papan ada rodanya. Bukan skateboard juga. Orang miskin kok. Hingga kemudian dia bisa ngesotnya lebih cepat. Ke masjid. Orang-orang seperti ini akan bikin repot kita nanti di hari kiamat ketika kita sekarang sehat. Sehat, kita bisa melihat, kita bisa mendengar kita. Ulun pernah ngisi beberapa kali, sering. Di teman-teman sahabat tuli. Pian tahu apa mimpi mereka? Mereka ingin sekali mendengarkan azan.
Kita bisa dengar setiap hari, Pak. Itu mimpi mereka, ingin sekali dengar panggilan azan. Nggak kepikir sama kita kan? Ini teman-teman kru nih nangis waktu ke sana. Saya cuma tahan-tahan aja. Masih ada rekamannya. Subhanallah. Bapak keinginannya apa, Pak? Kan waktu itu belajarnya 2 materi. Minggu ini ulun kasih kitab tauhid, minggu depannya fikih. Karena itu yang paling penting. Khususnya masalah taharah dan salat. Itu yang harus mereka pelajari karena mereka muslim punya kewajiban dengan keterbatasan. Di antara orang yang difabel, orang yang tuli itu levelnya paling tinggi susahnya. Karena informasi enggak masuk. Anda dapatkan orang buta banyak penghafal Al-Quran karena informasi masuk. Orang tuli informasi enggak masuk. Subhanallah. Menyedihkan, Pak. Dari lisan mereka keluar keinginan Bapak apa? Kalau misalnya bisa berdoa dan dikabulkan, saya pengen dengar suara azan. Subhanallah. Kita dengar tiap hari. Dekat samping rumah lagi. Makanya di antara yang harus diperhatikan oleh DKM masjid itu orang yang melantunkan azan betul-betul azan yang baik, bagus. Bisa yang lantang, nggak apa-apa, ada nada, nggak ada masalah. Tapi yang bagus, artikulasinya jelas, menggugah. Kalau di pesantren ulun dulu nggak ada lagunya, lempeng. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ayam mati. Karena masjidnya di samping peternakan kami dulu. Jadi ini masjid Al-Fadl, pesantren Islam Al-Irsyad, dan muadzinnya Al-Ustaz Al-Fadil Faizin Al-Yazidi. Jadi disebutkan oleh penjaga yakni peternakan ayam kami waktu itu setiap hari, setiap azan subuh itu mati beberapa karena mereka kaget. Karena azannya lempeng. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, tiket. Aduh. Dan kita nggak bisa pakai CCTV gitu yang tungguin siapa yang kaget habis itu biar disembelih, biar masih kelepek-kelepek kita sembelih kan bisa dimakan. Ya enggak, mati langsung, enggak stroke. Lempeng kok di pesantren itu. Enggak apa-apa, ada nadanya enggak apa-apa. Tapi jangan juga terlalu mendayu-dayu. Kita ingin orang itu tergugah, yakni untuk sholat. Nikmati, Pak. Nikmati pendengaran ini. Orang itu bermimpi untuk mendengarkannya dan kemudian menjawabnya. Semua mereka itu pakai timer. Teman-teman tuli itu dengan teknologi zaman sekarang, mereka yakni terbantu memang untuk banyak hal. Di antaranya pengwaktuan sholat. Makanya mereka kalau misalnya isyaknya jam sekian atau zuhurnya jam sekian, mereka sudah berhenti dari pekerjaan mereka, mereka ke masjid. Karena mereka nggak dengar azan. Kita enak, Pak, di arloji bunyi, di handphone kadang bunyi, azannya berkumandang. Terkadang sebelum berkumandang kita punya pasangan juga alhamdulillah mengingatkan, Kak sudah azan Kak, Kak setengah jam lagi azan Kak. Enak banget. Ulun ya, ini ulun ya. Kalau bukan orang sekitar yang mengingatkan, sudah lalai mungkin dari dulu. Kecil, orang tua, digendah mama tuh Bang pokoknya. Semoga Allah merahmati beliau. Karena ulun sama kakak ulun tuh tidurnya di lantai 2. Abah bikinkan loteng tentunya, kita tidur lantai 2. Itu mama kan kalau naik turun capek. Dari bawah beliau gendah. Bangun. Mungkin tetangga dengar tuh kan, nggak tahu juga. Karena musolanya di samping rumah. Kada supan katuna abah sorangan di musola atau kada ya langsung itu ketika kecil. Begitu ke pesantren ada polisi ibadah. Ada polisi ibadah di pesantren. Anak-anak OSISnya itu, Syurtatul Ibadah namanya, polisi ibadah. Sebelum azan mereka sudah rolling tuh. Mereka sudah masuk semua kamar ngebangunin sebelum azan. Begitu azan berkumandang mereka rolling yang kedua. Yang ketiga itu mereka sudah bawa pistol air. Jadi nggak dibangunin lagi langsung. Gimana nggak bangun?
selesai ketika kuliah, teman kos, sekamar dengan teman, alhamdulillah saleh. Ulun alhamdulillah diliputi selalu oleh orang-orang yang taat beragama, sangat terbantu. Tapi tentunya levelnya berbeda ya, karena kita sudah sama-sama dewasa. Saya yang bangunin, woi subuh yuk, gitu aja. Atau selimut kita ditarik, bantal kita ditarik, subuh yuk, karena udah pada malu. Kemudian kalau kita semuanya, ulun waktu itu ngekos satu rumah itu kita 12 orang. 11 orang ke masjid, kita di rumah sendiri ya. Akhirnya ke masjid. Di Madinah, sekamar dengan orang Afghanistan, kemudian dengan orang Albania pernah, dengan orang Somalia, dan dengan orang Indonesia. Pernah ulun sekamar dengan orang Indonesia. Tapi waktu dengan negara-negara lain itu, kita itu dibangunkan, dipanggilnya negara kita, bukan nama kita. Mereka enggak panggil Khairullah, enggak gitu. Dipanggil nama negaranya. Indonesia, apa enggak malu Pak, enggak bangun Pak? Negara kita dipanggilnya Indonesia, subuh. Oh iya, Indonesia. Merah putih. Aduh, malu ya Allah. Ya, orang selesai ketika menikah, istri itu kalau dia misalnya kelelahan dan telayur, satu rumah selesai. Jadi terkadang memang orang sekitar kitalah yang mendukung akan ketaatan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi perkara khilaf, tapi tentunya ada yang lebih rajih. Wallahu a'lam bishawab. Selama kita mampu, masih sehat, segar bugar, bismillah. Keutamaannya luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Pertanyaan yang masuk ini di luar tema ya. Makin banyak pertanyaan masuk. Bentar ya. Barakallahu fikum, fikum barakallah. Kapankah dikatakan suami yang muamalahnya baik kepada keluarganya termasuk istri? Apakah dapat dinilai oleh diri sendiri suami atau harus dengan penilaian si istri? Ya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ketika Nabi Muhammad SAW memberikan persyaratan untuk pasangan yang kita ingin dapatkan itu baik akhlak dan agama. Agama itu tercermin tentunya yang paling mudah dari salatnya. Itu yang paling zahir dari seorang laki-laki atau perempuan. Dia jaga salatnya enggak? Berkaitan dengan akhlak itu harus dengan muamalah, dan muamalah itu akan terbongkar di antara cara mudahnya adalah dengan bertransaksi jual beli. Kedua, dengan safar dengannya. Orang yang kalau Anda safar dengannya dan tetap orangnya baik, menjaga kewajiban kepada Allah, menjaga ketakwaan selalu, karena ketika safar itu dorongan untuk malas luar biasa. Ada rukhsah dia, tapi dorongan malasnya luar biasa. Anda dapatkan teman Anda, safar pun dia tetap kemudian menjalankan ketaatan. Anda punya teman kayak gitu, pertahankan. Karena akhlaknya luar biasa baik. Ketika dia safar aja seperti itu, apalagi ketika tidak safar. Juga ketika bermuamalah jual beli, aslinya seorang akan ketahuan. Makanya ketika disebutkan tentang seorang laki-laki kepada Umar bin Khattab, akan baiknya akhlak orang tersebut, kata Umar bin Khattab, kamu pernah safar bersamanya? Kamu pernah berjual beli dengannya? Kamu pernah nginap di rumahnya? Tiga cara. Tapi yang nomor 3 ini susah, nggak mungkin dong. Kemudian kita, anak pengen nginep dong, nggak bisa kan? Yang 2 ini kita bermuamalah dengannya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau Anda katakan apakah orang lain? Iya, orang lain bisa menilai. Tapi ingat, jangan cuma kemudian Anda bisa menilai. Kalau misalnya ini keluhan istri akan buruknya akhlak suami, Anda juga introspeksi. Kenapa kau dapat suami buruk? Mungkin Anda buruk. Tenang bapak-bapak, saya bela. Ini kan keluhan istri ya. Itu poin pertama dulu. Kalau Anda mengeluhkan akhlak buruknya suami, introspeksi, kenapa saya dapat suami seperti ini? Ya, bisa jadi Andanya juga buruk, makanya pasangannya kayak gitu. Kalau misalnya sebaliknya, Anda luar biasa baik sudah sebagai seorang istri, suami Anda buruk, itulah ujian.
Bisa jadi pasangan adalah ujian untuk Anda dan itu sangat berat. Maka tetap harus dinasihati, jangan sampai kemudian si suami tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami. Dan di antara kewajiban yang paling wajib yang harus dia lakukan dan itu hak yang harus dapatkan istrinya adalah apa, Pak? Saya bertanya ini karena saya lupa, Pak. Interaksi yang baik. Itu kewajiban kita sebagai laki-laki, sebagai suami. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kita baca semuanya waktu itu ketika kita baca sighat ta'liq. Anda baca atau Anda tidak baca ada di buku nikah. Bahwasanya saya berjanji akan mempergauli istri saya dengan baik, perkataan dan perbuatan, muasyarah bil ma'ruf. Itulah kewajiban laki-laki yang harus istri dapatkan. Dia dipergauli dengan baik, perkataan dan perbuatan. Kata Nabi Muhammad SAW, istausu bin nisa'i khairan fa innahunna khuliqna min dila'in wa inna a'waja ma fid dila'i a'lahu idza dhahabta sawaitahu kassartahu wa in taraktahu lam yazal a'waj fastausu bin nisa'i khairan. Ini nasihat karena kru saya yang ini sebentar lagi nikah. Enggak kelihatan kan saya nunjuknya kan ini. Barakallahu fi. Semoga yang diberikan kelancaran sampai hari H ya. Amin. Karena yang lain udah pada nikah. Oh enggak, yang setengah ini juga belum nih, yang pakai peci nih. Oh, itu udah. Bahkan 2. Wih, mantap. Hebat enggak kru ya? Mantap. Ente kok enggak pakai seragam sih? Tempel dong sini. Kalau muslim 1 ya. Tapi mungkin Lim ya, dengan berjalannya waktu ya, bininya muslim nonton. Akh David, Masya Allah, keterima di Madinah. Barakallahu fi. Akh David, anak SMK. Anak SMK yang bikin mobilnya Pak Jokowi itu anak SMK. Anak SMK dia. Tapi subhanallah, yakni cukup canggih, cangkal dan gigih belajar bahasa Arab dan mendaftar. Alhamdulillah keterima. Jadi apalagi misalnya ada anak Anda di pesantren, Anda harusnya terpecut karena dia bukan anak pesantren dan bisa keterima. Selama ijazah Anda, anak Anda yang jenjang SMA masih terbuka, dia umurnya 5 tahun. Anda percobaan pertama gagal, coba lagi tahun berikutnya. Sampai terakhir, nah berarti sudah ketentuan. Tapi coba terus, selama Anda ijazahnya belum mati 5 tahun, expire-nya ijazah level SMA itu, daftar terus. Ada luar biasa kenikmatan yang Anda akan dapatkan kalau sekolah di sana. Luar biasa, atmosfernya, atmosfer orang penuntut ilmu. Kenapa banyak teman-teman itu tahun pertama, ini juga buat David ya, hati-hati nih Fit. Tahun pertama pulang rata-rata di antara kita itu pengen nikah. Padahal baru tahun pertama pengen nikah. Karena subhanallah fitnah wanita luar biasa di sini. Kita di sana lihat lengan wanita aja nggak pernah. Lihat lengan wanita sini nggak pernah. Betis wanita nggak pernah di Madinah itu. Belum lagi sampai Indonesia, sampai bandara doang TKW teng, waduh. Saya berbicara TKW dari Jawa Barat, standar dong, Kota Kembang, cantik-cantik. Waduh. Astagfirullah. Atau gini ya, astagfirullahalazim. Kosong. Subhanallah. Makanya begitu pulang, mak pengen nikah mak. Iya. Banyak tuh yang tahun pertama pulang nikah. Tapi kalau David belajar dulu, Fit. Iya, begitulah ya. Tadi sampai mana ya? Oh, sabda Nabi Muhammad SAW. Berlemah lembutlah dengan para wanita, para istri. Karena mereka diciptakan dari tulang punggung yang bengkok. Jika kamu berusaha meluruskannya, kamu pasti mematahkannya. Dan jika kamu biarkan, dia tetap bengkok. Maka berlemah lembutlah pada wanita. Kita yang harus latihan untuk berlemah lembut, perkataan, perbuatan. Mereka rapuh. Apa tuh? Istilah bukunya Ustaz Syafiq itu apa? Iya, gelas-gelas kaca. Kayak lagunya Betaria Sonata ya. Ini yang ketawa seumuran saya pasti paham ya. Gelas-gelas kaca ya.
Kalau setengah isi setengah kosong itu bukan ya. Ya gelas-gelas kaca. Rapuh mereka. Kita harus kemudian lebih banyak mengalah dengan berlemah lembut dengan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti itu. Cukup ya. Ini banyak lagi pertanyaan, ntar nggak selesai. Ini yang bisa saya sampaikan jamaah, dan bermanfaat. Salah dan khilaful, mohon maaf. Mudah-mudahan bisa berlanjut karena terjadwal ini. Mana handphone? Insyaallah di rolling ada 8 asatidzah. 10 lebih tepatnya kalau dengan pekan kelima. Pekan kemarin bulan genap, bulan ganjil seperti sekarang bulan ganjil, pekan pertama Ustaz Haikal, pekan kedua Ulun, pekan ketiga Ustaz Abu Mahlin, pekan keempat Ustaz Mukhlis Biridho. Itu bulan ganjil. Kalau di bulan itu ada pekan kelima antara Ustaz Muhammad Husaini dan Ustaz Ahmad Zainuddin. Kemudian bulan genapnya Desember nanti, Desember, Februari. Pekan pertama itu Ustaz siapa yang enggak hafal saya? Coba bantu catatannya. Ustaz Bang Idam. Pekan pertama Ustaz Burhan, pekan kedua Ustaz Baginda. Enggak, dia tukeran. Pekan kedua Ustaz Baginda, pekan ketiga Ustaz Arif Usman, pekan keempat Ustaz Aiman Abdillah. Nah, itu mungkin bisa dicatat. Yang kita ingin setting adalah yang di Batu Licin. Karena ada 2 musalla. Besok insyaallah habis kajian saya ingin meeting sedikit biar dibagi. Karena luar biasa, safarnya cukup melelahkan. Makanya di satu tempat untuk ulun pribadi 1 pertemuan cukup. Mungkin asatidzah yang lain yang muda-muda Anda bisa geber tuh nanti. Tinggal Anda nego aja sama ustadznya. Malam kajian, habis subuh kajian, baru kemudian nyeberang ke Batu Licin kajian, baru pulang. Silahkan. DKM yang nego. Tapi saya settingkan hanya 2 dulu. Berkaitan dengan ustadznya mampu bisa, maka silahkan. Fleksibel aja. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau ulun pribadi ya cuma 2 aja. Harusnya bahkan ulun tuh nggak masuk. Harusnya Ustaz Muhammad Hafiz Ansari. Ulun pengen ikut di yang kepekan kelimanya itu. Karena para asatidzah itu dalam 1 pekan weekday-nya itu sudah cukup melelahkan dengan ngajarnya. Maka biarkan para ustadz muda yang kemudian memberikan waktunya untuk pengajian. Tapi enggak apa-apa, selama ulun bisa insyaallah kita lanjut ya. Kalau enggak juga kita akan selalu kajian ini online ya, setiap hari Selasa malam Rebu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa ulun sampaikan jamaah, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaful, mohon maaf. Makasih telah meluangkan waktunya, khususnya juga kepada Takmir yang telah menyiapkan tempat dan luar biasa. Mudah-mudahan kita berjumpa kembali dengan mungkin bahasan kitab ini, karena ulun ingin fokus ke sini. Bab kitab tauhid atau kitab tauhid, artinya kajiannya nyambung dari kajian online, offline-nya pun kitab tauhid. Kalau di Batu Licin sejak beberapa tahun yang lalu Minhajul Muslim, saya lanjutkan Minhajul Muslim. Di sini tentang tauhid, di sana tentang adab dan akhlak. Wallahu a'lam bishawab. Sebagian ustadz mungkin tematik, sebagian mungkin ada kitab. Nanti setiap hari Jumat kita pasti akan berikan info flyernya biar bisa Anda yang disebarkannya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.